Salam, selamat pagi untuk kita semua dan salam sehat. Baik, kembali lagi bersama saya Yeternul di ACT. Saya adalah mahasiswa Stikes Nusantara Kupang dari Prodi S1 Keperawatan. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai manajemen kasus terhadap pasien dengan penyalahgunaan nafsa atau narkoba. Untuk itu kita langsung saja pada penjelasannya berkaitan dengan manajemen kasus. Nah, manajemen kasus itu sendiri adalah merupakan suatu pendekatan dalam pemberian pelayanan yang ditunjukkan untuk menjamin pasien itu mempunyai masalah ganda atau kompleks sehingga dapat memperoleh semua pelayanan yang dibutuhkan itu secara tepat. Dan sebagai perawat tentunya dalam menghadapi kasus seperti ini, nah kasus ini misalnya saya ini ya bekerja dalam tubuh yang mempengaruhi terjadinya perubahan yang terjadi pada seseorang yang mengalami masalah ini, misalnya masalah nafsa ini, mulai dari perilaku, perasaan, memorinya terganggu, proses pemikiran, dan kondisi fisik. Nafsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, yang pertama saya menjelaskan apa itu narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang menurunkan zat-zat alamiah maupun buatan. Jadi dari bahan candu, kokain, atau turunnya dan peradangannya digunakan secara medis dan atau disalahgunakan, menghilangkan dan mengurangi rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan secara efektif. Nah, berikut atau yang kedua adalah psikotropika. Nah, psikotropika ini adalah zat-zat atau dalam berbagai bentuk pil atau obat-obat yang mempengaruhi kesadaran karena sasaran obat tersebut adalah pusat-pusatnya tertentu di sistem saraf pusat atau otak dan bisa saja menimbulkan perubahan perilaku sehingga berpengaruhi pada otak. Nah, yang berikut adalah zat adiktif. Nah, zat adiktif ini yaitu zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan, sangat berbahaya karena bisa saja mematikan sel-sel otak. Nah, zat adiktif juga bisa termasuk kokain atau tembakau dan kafe atau kopi. Jadi ini sangat berpengaruhi terhadap kita, di mana sel-sel yang ada pada otak kita bisa berpengaruhi atau merusaknya. Jadi sebagai perawat bisanya menghadapi pasien-pasien yang menggunakan nafsa atau menggunakan narkoba ini, tentunya berperan yang harus dilakukan adalah mendekati dan memberikan dorongan, memberikan dukungan, memberikan motivator untuk berhenti, di mana ia bisa berpelan-pelan untuk sampai proses pemulihan masalah tersebut. Jadi berkaitan dengan masalah ini, misalnya penyalahgunaan nafsa atau narkoba ini, tentunya ada berbagai macam dalam penanggulangan masalah nafsa. Nah, tentunya ya, ada hal-hal yang akan kita berikan. Misalnya salah satu adalah promotif. Nah, promotif ini adalah program promotif atau pembinaan yang terjadi, misalnya memberikan kepada masyarakat setempat, sehingga masyarakat yang mungkin saja belum mengenal pemakaian narkoba itu seperti apa, atau belum mengenal narkoba itu seperti apa. Jadi bentuk program ini sangat berperan sehingga kita sebagai perawat, sebagai tenaga kesehatan, misalnya tenaga kesehatan lain, misalnya dokter, perawat, dan lain-lain sebagainya, itu harus berperan aktif dalam meningkatkan program ini sehingga kita berperan dalam kegiatan
bersosialisasi dengan masyarakat setempat, memberikan berbagai macam interaksi sosial, sehingga kita memberikan motivasi dan motivator kepada masyarakat setempat, sehingga menghindar dan jangan menggunakan nafsa atau narkoba tersebut. Nah, itu adalah promotif. Dan yang berikut adalah preventif. Nah, preventif ini adalah ditunjukkan kepada masyarakat yang sehat, yang belum mengenal narkoba juga. Jadi berkaitan dengan pengetahuan, misalnya berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, sehingga tidak terkait untuk menggunakannya. Nah, selain di masyarakat, bisa saja di instansi-instansi sekolah dan lain-lain sebagainya. Jadi berkaitan dengan preventif ini sangat harus diterapkan juga sebagai tenaga kesehatan dalam menangani kasus pasien. Mungkin saja itu sangat berperan di mana perawat itu sedang memberikan dukungan atau dorongan untuk memberikan penanganan yang optimal kepada pasien. Dan yang berikut adalah kuratif. Nah, kuratif ini adalah program di mana ditunjukkan kepada pemakaian narkoba atau orang yang sedang mengalami narkoba atau menggunakan narkoba itu. Jadi tujuannya adalah untuk mengobati, di mana ketergantungan dan penyembuhan penyakit sebagai akibat dari penggunaan narkoba tersebut. Jadi sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Nah, untuk itu kunci kesuksesannya adalah pengobatan. Sekaligus pengobatan itu bukan saja ada pada pasien atau ada saja pada perawat dan tenaga kesehatan. Jadi sebagai tenaga kesehatan harus bekerja sama, baik itu perawat, dokter, orang tua, dan juga pasien. Nah, itu kita harus bekerja sama untuk memberikan pelayanan, memberikan motivator, memberikan penanganan yang optimal kepada pasien, sehingga dapat diatasi masalahnya dengan baik. Nah, yang berikut adalah rehabilitas. Nah, rehabilitas ini di mana upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga ditunjukkan kepada pemakai narkoba atau orang yang mengalami nafsa tersebut. Jadi yang sudah misalnya menjalani program kuratif, nah tentunya sebagai rehabilitas ini tujuannya agar pasien itu tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit serta ikut yang disebabkan oleh bebas pemakai narkoba. Jadi itu adalah sebab di mana mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya untuk pemulihan tidak bermanfaat. Nah, tentunya sebagai perawat bertindak, dan banyak masyarakat saat ini misalnya membuka usaha rehabilitas korban narkoba dengan misalnya membuka pondok atau membuka pondok lah untuk bisa penderita atau orang yang menderita narkoba itu tinggal di situ atau sementara di situ. Jadi di situ banyak pengajaran atau banyak bimbingan yang memberikan terhadap pasien atau terhadap orang yang mengalami masalah ini. Tentunya banyak manfaat yang akan digunakan, misalnya berupa praktik keagamaan, berdoa, atau kegiatan produktif seperti olahraga, kesenian, misalnya bernyanyi. Nah, itu adalah hal-hal yang diperlukan perawat untuk menangani pasien tersebut, di mana dalam tahap atau rehabilitas ini tentunya sangat berperan aktif untuk sebagai perawat memberikan dorongan, memberikan motivator, memberikan segala macam cara untuk menangani kasus ini. Karena dalam kasus penanganan pasien nafsa tentunya tidak mudah. Jadi apapun itu prosesnya, tentunya sebagai perawat itu harus berperan aktif.